Hai sahabat bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Winarno di channel YouTube Bopo Bonsai Art. Sahabat bonsai, kegiatan sore kali ini saya akan repotting atau pemindahan tanaman ke dalam pot ya. Ini jenis Kaliandra atau bahasa latinnya Kaliandra hematocephala ya. Ini ada tulisannya. Sahabat bonsai, Kaliandra merah ini atau Luciana ini kalau dia pas ngembang cantik sekali ini ya sahabat bonsai. Nih kembangnya cantik. Pohon Kaliandra merah ini dulu saya posting di Facebook pertama dapat bahan ya. Ini seperti di sini tanggalnya tertera. Jadi pohon ini sudah berjalan sekitar hampir 4 tahun ya sahabat bonsai. Tapi di tengah proses mengalami sedikit kekecewaan ya. Pohon ini tersambar petir. Tersambar petir maksudnya ini sahabat bonsai. Jadi saya bercerita awal konsep. Jadi awal konsepnya ini saya mengkonsep pohon Kaliandra merah ini dengan konsep naturalis ya. Ini yang seperti ini di gambar. Kemudian tahun 2018 saya posting lagi seperti ini. Jadi awalnya ini udah mencapai perantingan ya. Kemudian saya pindah ground, saya press akar, dan ternyata sesuatu terjadi sangat menyakitkan sahabat saya. Jadi pohon ini induknya mati, yang hidup tinggal yang awalnya menjadi cabang pertama untuk konsep naturalis ya sahabat bonsai. Jadi ini saya sedikit mensupport atau memberi pendapat untuk kita semua sahabat bonsai. Jadi mengkonsep bonsai itu kita paling tidak mempunyai 2 pilihan atau 3 pilihan konsep ya. Jadi seperti ini, jika kita mengalami masalah seperti ini, awalnya kita konsep naturalis dan kemudian pohon induknya ini mati. Jadi sekarang kita ganti konsep ya sahabat bonsai. Jadi ini saya sambil pengurangan cabang-cabang yang kiranya tidak dipakai ya, sambil biar jelas ya sahabat bonsai. Jadi dengan awal kita mengkonsep pohon ini naturalis, karena di konsep naturalis dia lebih mengutamakan keutuhan anatomi pohon ya. Jadi karena ini mati, jadi kita dengan pilihan konsep yang lain ya. Ini saya coba, saya sambil press dulu ya biar sambil agak jelas gambarannya. Nanti kita repotting ya sahabat bonsai. Kita naikkan dalam pot. Kita press dulu.
Jadi ini sahabat bonsai, sekarang kerangkanya sudah cukup terlihat. Bisa agak diperdekat, fokus ke sini kamera, deket aja sini. Ini saya proning biar jelas. Jadi konsep awal pohon ini naturalis karena ini pohon induknya ini mati. Kemudian nggak tahu ini sahabat bonsai, ini larinya ke konsep bunjin atau ekspresionis ya, karena kalau dari kata dasarnya antara bunjin dan ekspresionis ini hampir mirip-mirip ya. Kalau konsep bunjin ini berasal dari bahasa Jepang ya. Dalam bahasa Inggrisnya literati, kemudian dalam bahasa Indonesianya yaitu sastrawan atau pujangga. Kemudian kalau ekspresionis ini kata dasarnya ekspresif, yang artinya memberikan sebuah ungkapan atau gambaran atau gagasan, bisa juga penjiwaan. Jadi dari kata dasar antara bunjin dan ekspresionis itu mirip-mirip ya. Tapi karena apa ya sahabat bonsai, ini sudah terbiasa dengan konsep-konsep bunjin. Biasanya kan pohonnya kecil, tinggi, kemudian ada beberapa keringan, dan lebih untuk pohon bunjin mengutamakan ketuaan pohon sehingga perantingannya tipis-tipis saja ya untuk pohon bunjin. Kemudian untuk konsep ekspresionis, dia lebih menonjolkan ke gerak irama garis ya, gerak irama garis pohon. Untuk ekspresionis, atau kita lebih mudah memahaminya, pohon ekspresionis adalah sebuah pohon yang menceritakan keadaan bagaimana dia tumbuh, hidup, dan berkembang ya. Seperti ini sahabat bonsai, bisa di sini, dari sini. Jadi ini saya akan repotting dulu, kita bongkar kemudian kita naikkan ke pot ya. Sahabat bonsai, ini tadi sudah saya repotting atau dimasukkan di pot ya untuk bonsai kaliandra ini ya. Jadi ini kita rubah konsep yang awalnya pohon naturalis ya, karena ini gambaran di awal ini mati. Jadi nggak tahu ini ya sahabat bonsai, ini apakah pohon bunjin ataukah ekspresionis ya. Tapi dalam saya mengekspresikan pohon kaliandra ini, saya gambarkan dulu ketika dalam hidupnya dia, pohon ini hidup di suatu dataran, dia menjulang tinggi ya.
Kemudian terjadi musibah, pohon induk ini sambar petir sehingga mati. Ini ya, mati. Kemudian dari akar ini masih ada sisa kehidupan, kemudian dia tumbuh lagi ini. Dan ini karena sebagian akar yang di sini mati ya, kena bawaan mati ini. Jadi di sini ada kesan-kesan ini memang kering ada. Jadi untuk mengimbangi di sini saya kasih kesan keringan ya, nih di ujung-ujungnya ada keringan. Dan nanti untuk perantingan ini tipis-tipis saja ya sahabat bonsai. Jadi untuk pendapat saya ini masuk dalam kategori pohon bunjin ya. Seperti saya bilang di awal, pohon bunjin sendiri berasal dari Jepang, yang kemudian bahasa Inggrisnya literati, atau dalam bahasa Indonesianya sastrawan atau pujangga ya. Jadi pohon ini intinya menceritakan bagaimana awal dia hidup, kemudian ini sebuah sejarah induknya mati dan tumbuh, kemudian generasi baru ya ini. Jadi gambarannya nanti ada sekumpulan mahkota kecil di sini ya. Ini masih dalam proses. Jadi tapi untuk perantingan kita tipis-tipis saja ya untuk mengimbangi. Ini ada beberapa keringan di sini. Nanti untuk keringan ini sahabat bonsai ini masih banyak lumut nih. Ini nanti kita bersihkan, kemudian kita sulfur ya supaya keringan ini jadi awet. Jadi intinya begitu sahabat bonsai. Untuk kita berkarya kita harus mempersiapkan opsi-opsi lain. Sekiranya terjadi musibah seperti ini, kita beralih ke konsep yang lain ya sahabat bonsai. Itu pesan saya. Jadi cukup sekian dulu kegiatan untuk hari ini, sore ini sahabat bonsai. Terus semangat berkarya, kembangkan imajinasi, kreasi, dan mindset kita dalam berseni bonsai ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu.